Atau enggak? Itu Cepat. ada kucing nanti. Astaga. Kasihan. Gak boleh. Astaga. Gua mau malak nih. Kucing gua nih. Kucing lagi hamil. Yang gua mau malak. Jangan dijual, Bang. Itu Ganggu kucing keramat itu. Jaga di sini. Ada apa? Lu mau ngasih atau enggak? Lu dari tadi gua cari sama gua. Cepet, gua lagi butuh nih. Gua lagi kepepet, cepet. Ya kalau nominalnya sampai 25 juta itu kan kebesaran, nggak ada, Bang. Kalau misalkan abang cuma 500.000 kepepet, ya bisa usahakan lah. Tapi kalau puluhan juta mana ada, Bang. Gua udah mentok nih. Meskipun lu seorang ustad, lu usahain dong. Usahain nyari telepon siapa telepon. Cepet. Lu tahu nggak gua lagi kepepet? Hah? Makanya gua mau sama kan. Sudah sebentar. Padahal lu dikebukin sama gua. Saya telepon dulu. Coba telepon, siapa saja telepon. Jangan lama-lama. Frustasi nih gua nih. Tadi dia ngomongin baik-baik. Mau minta duit segitu, lu gak punya, masa gak punya duit segitu? Assalamualaikum. Bertang. Bang, Seperti itu. pegang uang 25 juta. Ini ada preman ngamuk-ngamuk minta uang 25 juta. Gimana? Astagfirullah. Hajar aja. Ya sudah saya sampaikan. Waalaikumsalam. Lu nelfon siapa lu? Siapa yang bilang ngajar sama gua? Saya nanya Bang Baroni. Bang pegang uang 25 juta kagak? Buat apa katanya? Ini buat preman. Malak-malakin katanya butuh 20 juta. Hajar aja katanya. Mana orangnya, suruh ke sini. Cepat. Kagak ada di Nebel jauh. Emang berani sama gua? Nggak berani insyaallah. Gua lagi gelap nih, gua lagi gelap. Gelap kenapa, Bang? Gua lagi butuh, lagi kepepet gua, cepat. Bang, semua orang juga kalau bicara butuh pasti butuh. Iya. Gua paling butuh di dunia ini, gua paling butuh sekarang. Jangan merasa paling butuh, Bang. Yang lain juga butuh, sama butuh juga. Cuma yang lain kan banyak yang nyari dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan bekerja, Bang, bukan malak-malakin seperti abang ini. Gua udah mentok bekerja di pabrik, gua dipecat. Kerja dimanapun gua selalu dipecat. Kenapa dipecat? Karena gua selalu minta gaji, minta uang lebih. Nah. Mereka nggak mau ngasih. Kok pada pelit-pelit sih orang? Sesuai. Cepat saja gua malak seorang ustadz. Pasti nih, gua bakal dapat hasil nih. Cepat. Kagak ada uang segitu, gak ada, Bang. Saya gak ada uang segitu, gak bawa uang segitu, Bang. Harusnya lu tahu. Membantu sama orang yang paling membutuhkan itu, palanya gede, lu tahu gak? Ya kalau misalkan membutuhkannya jelas. Terus kan gini loh, Bang, membantu tuh harus sesuai kemampuan juga. Kalau sayanya gak mampu untuk membantu, gimana dong, Bang? Gua butuh buat apa, nggak perlu gua ceritain. Itu hal yang nggak boleh gua ceritain. Ya harus jelas lah. Harus jelas lah, Bang, harus jelas. Kalau misalkan nanti uangnya dipakai gak baik kan nggak boleh. Nanti terbawa dosa juga yang ngasihnya juga, Bang. Tapi jangan banyak bertanya sekarang ini. Keburu gua habis kesabaran nih. Mau dikebukin, usahain. Cepat, telepon siapa lagi? Lu ke bawah uang. Kagak. Telepon siapa? Bos lu siapa? Nggak ada, Bang, nggak ada. Udah, intinya nggak ada lah, nggak ada. Intinya nggak ada, udah gitu aja. Paham nggak? Jangan buat gua marah, bro. Cepat, gua lagi butuh nih. Gua lagi kepepet nih. Ya sama, Bang, kalau uang semua orang juga butuh. Yang namanya makhluk hidup pasti butuh uang, Bang. Gua baik-baikin sekarang. Lu mau ngasih gua enggak cuma 25 juta loh. Kirain bawa kursi mau digebukin pakai duduk. Nanti kalau gua bertele-tele, bakal gua gebukin nih kursi. Nah lah, Bang, intinya saya gak ngasih, gak ada. Udah gitu aja. Apalagi gak jelas. Emang buat apa, Bang, ini? Perlu gua ceritain. Buat apa duitnya?
Harus jelas dulu Oh, lah. bela-belain perut nih. Ya harus jelas dulu, belain-belain perut. Kalau misalkan buat makan tuh, makan kan cuma sepiring. Kalau sama keluarga 2 piring, 3 piring cukup. Gak perlu 25 juta. 100.000 juga cukup buat makan mah. Gua tuh minta duit sama lu, sebetulnya. Itu buat anak istri gua. Buat anak istri. Ya. Buat apa? Lu bilang kan tadi makan cuma 20.000 juga cukup untuk satu keluarga atau 50.000. Memang cukup. 500.000. 100.000. Cukup. Satu keluarga buat makan mah. Iya, tapi ada kebutuhan lain. Kebutuhan apa? Istri gua mau belanja, istri gua mau shopping. Astagfirullah. Beli Kalau skincare banyak. itu mah sunat, bukan wajib. Yang wajib mah tuh makan. Kalau misalkan pakaian masih bagus, masih cukup. Yang ada aja dulu dipakai. Yang penting rumah kalau masih teduh, masih enak, nyaman. Udah di situ aja, tidak perlu berlebihan. Yang wajib aja dulu. Kalau yang wajibnya menafkahi itu ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih pakaian. Kalau itu udah layak ya, baru ngasih nafkah batin, udah layak semuanya, udah cukup. Yang sunat-sunatnya ya kalau gak ada gak usah maksain. Enggak, istri gua minta itu terus. Gua bingung nih, gua harus kemana nyari duit. Itu kan sunnah. Kalau misalkan shopping apalagi cuma memenuhi keinginan, itu kan sunnah, gak wajib. Buat ke salon nggak ada, memang nggak wajib. Tapi gua takut kehilangan istri gua. Anak gua juga gua takut kehilangan. Nah, itulah dia, Bang. Abang tuh terlalu mencintai makhluk. Seharusnya tidak boleh. Abang tidak boleh mencintai makhluk melebihi cinta abang kepada Allah. Abang harus mencintai Allah daripada mencintai makhluknya. Cintai saja yang nyata, cintai yang nyata. Kalau masalah itu masalah belakangan nanti. Lu banyak ngomong dari tadi lu. Ngasih kagak sama gua. Gua begini, gua sayang sama anak istri gua. Gua rela mati sekarang. Nah. Ya sayang sih sayang. Sayang memang. Sayang harus sayang. Tapi tidak boleh terlalu cinta. Melebihi cinta abang kepada Allah. Sehingga abang gelap mata. Melanggar apa yang Allah larang. Melakukan dosa-dosa seperti ini. Demi makhluk. Astagfirullah. Lu banyak tadi lu. Punya ilmu apa? Lu punya ilmu? Pasal lu berani ngawal nih. Lu punya ilmu. Lu punya ilmu ternyata. Betul. Mau kepala lu gua pukul pakai kayu atau lu mau ngasih duit sama gua 25 juta? Gua turunin jadi 20 juta kalau lu keberatan. Coba. Abang ini udah digelapkan oleh dunia, Bang. Intinya seperti ini, Bang. Apa? Jadilah penyayang kepada semua umat Nabi Muhammad, termasuk kepada anak istri abang. Jadilah penyayang tanpa mencintai makhluk, paham tidak? Jadilah penyayang tanpa mencintai makhluk. Jadilah kaya raya tanpa mencintai harta, tanpa mencintai dunia. Jadi kita boleh kaya raya tetapi tidak boleh cinta sama dunia. Kita boleh sayang, menyayang, harus menyayangi sama manusia, apalagi anak istri. Kita harus menyayangi tanpa mencintai makhluk, paham tidak maksudnya? Jadi menyayangi itu, mencintai itu bukan berarti kita melanggar apa yang Allah larang. Jadi tetap kita harus berada di dalam koridor-koridor tertentu, Bang. Tidak boleh abang melabrak apapun demi istrinya mau nyalon, mau shopping hura-hura. Lah, nggak boleh harusnya itu. Lu sebagai ustadz harusnya lu paham. Lu tahu perasaan gua sekarang. Paham, makanya barusan saya jelaskan, abang. Barusan saya jelaskan. Coba kalau misalkan istri abang tidak abang kasih tuh buat hal-hal hura-hura, kan itu jadi kesananya tuh jadi mubah.
mubah bang. Itu hal-hal yang mubah. Misalkan shopping hura-hura demi keinginan, itu jadi mubah bang, tidak wajib. Kan gua bakal nyari lagi. Bukan Gimana cuma kalau satu misalkan abang tidak kasih ke istri abang tersebut, istri abang mau kayak gimana? Bakal kayak gimana? orang. Mereka tuh bakal ninggalin gua. Ninggalin, kabur. Enggak terima gua. Ya. Anak gua dibawa. Nah dia yang dosa, istri abang yang dosa begitu sama suami kalau misalkan abangnya benar. Paham tidak? Tapi gua butuh duit itu, bener. Abang tuh sedikit demi sedikit kasih contoh lah sama istri. Contoh gimana? Contoh Kasih contoh dengan cara perbuatan. Abang hijrah kembali ke jalan yang benar. Ajak istri abang dan anak abang tuh sholat. Kalau misalkan masih agak susah diajak sholat, abang yang sholat, kasih contoh yang baik. Nanti juga mengikuti. Kalau misalkan tergantung istri itu, nanti tergantung kitanya. Kalau kitanya baik, insya Allah nanti akan mengikuti. jangan kan ngajarin sholat, gua juga nggak bisa sholat. Iya makanya abangnya yang belajar. Kan abang tuh sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Nah makmum tuh gimana imam? Kalau imam ruku. Kalau kata imam sudah. Kalau kata imam lanjut. Kalau kata kepala keluarga gini, gitu. Selama itu dalam hal kebaikan, begitu kan? Kalau abang nyontoinnya malakin orang, buat kerusuhan, ya wajar saja kalau istrinya juga rusuh di keluarga. Di rumah tangga rusuh juga kan? Itu lu banyak ngomong lu. Lu nggak bisa usahain apa yang gua mau lu. Ya kagak, maaf. Lu bukan seorang ustaz dong. Maaf kalau untuk hal itu tidak. Gak ada baik-baiknya lu. Gak ada Ya, baik karena- hatinya lu. Karena saya tidak mampu. Kan kita menolong juga harus sesuai kemampuan. Kalau abang minta tolongnya 500.000, insya Allah saya mampu dan akan saya kasih 500.000. Kalau misalkan 25 juta, saya tidak mampu memberikan abang senilai 25 juta. Begitu bang. Gua muak dengarnya itu seperti itu tuh. Sekarang gini nih, kalau misalkan gua udah habis kesabaran nih sekarang. Gua mau gebukin lu sekarang. Kok gitu? Hah? Apaan tuh? Oh, sekali injak. Kucing kesayangan gua lu. Sama orang kucing-kucing di sini tuh. Bang, lebih baik abang sudahi semuanya, ya. Kasihan anak abang. Sudah ya apa? Sudahi, jangan malak-malakin orang lagi. Abang kembalilah ke jalan yang benar. Terus gua harus gimana sekarang? Mulai belajar sholat, hijrah. Jadi abang di sana kan pastilah di tempat abang pasti ada tokoh-tokoh agama, para kiai, para ustadz. Abang datangilah mereka, Banyak di situ, minta bimbingan. Katakan begini, Ustadz, Pak Kiai, saya ingin berhijrah. Tolong bimbing saya, biar abang nanti dibimbing oleh beliau. Ketika abang sudah berhijrah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, Allah langsung yang akan menolong abang. Abang pasrahkan semuanya, ya Allah, saya pasrahkan dan serahkan anak istri hamba kepada engkau. Tapi lu yakin omongan lu itu bukan Serahkanlah semuanya kepada Allah, karena semuanya itu milik Allah. Hakikatnya apapun itu milik Allah. gua butuh jawaban Bang. dulu sekarang. Kalau misalkan gua pulang sekarang nggak bawa duit, istri gua minggat, gua harus gimana sekarang? Istri abang minggat, abang datangi ustaz, bertaubat, minta bimbingan sama ustaz. Abang berhijrah, serahkan semuanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah. Ibarat kata kayak gini nih bang, saya kasih analogi ya bang. Gimana? Kita tuh di dunia ini hanya mengaku-ngaku saja. Hanya mengaku-ngaku saja. Ngaku apa? Hakikatnya semua milik Allah. Contohnya begini. Taruh misalkan abang nih jadi tukang parkir di minimarket. Ya. Datanglah satu mobil. Ya. Satu mobil nih, mobil. Abang jagain kan tuh mobil. Iya toh? Iya. Bahkan mau ada yang ngambil, abang pasang badan, karena abang kan tukang parkir, itu mobil orang kan, tapi abang jagain. Iya. Tapi setelah yang punya mobilnya ngambil, keluar dari minimarket lalu pergi, abang marah nggak? Ya kagak lah. Orang itu milik dia kan? Iya milik dia. Iya kan?
Termasuk istri abang. Ketika Allah, itu kan istri abang tuh milik Allah hakikatnya, datang ke abang. Ya abang jagain. Tapi ketika yang punyanya ngambil, kenapa abang marah? Biarin aja. Kan yang punyanya yang ngambil. Abang minta aja lagi sama Allah, minta yang terbaik. Begitu. Gua bakal kurang sekarang. Contohnya kayak gini. Coba kalau misalkan abang yel kayak gini, ibarat kata gini nih. Tadi ada mobil nih ke minimarket, abang tukang parkir kan? Nah, market yang punyanya ke minimarket kan, abang jagain mobilnya. Nah, lalu yang punya mau pulang, mobilnya mau dibawa pergi, abang larang. Jangan, itu mobil saya, mobil saya. Kayak orang gila kan? Ngaku-ngakuin mobil orang, ya kan? Gitu. Itu analoginya seperti itu. Hakikatnya semua di dunia ini milik Allah. Sekarang gua paham nih apa maksudnya. Begitu. Jadi kita harus belajar ikhlas, tawakal. Insya Allah ketika kita ikhlas, tawakal, berpasrah, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah langsung yang akan menolong kita. Kalau begitu, saya akan pulang sekarang. Saya minta maaf nih sama Ustadz. Tapi saya udah punya sebentar dulu. Saya akan biarkan abang pulang temu Ustadz, tapi satu hal, saya harus cabut ilmu hitam abang dulu. Karena jika abang pegang ilmu itu, abang akan terus begini. Bolehlah. Sini. Boleh, silakan. Duduk. Udah capek mingguannya. Oh. Allah. Buh. Sudah. Nih, buat di jalan. Aduh, Bawa. bener nih. Salam sama anak istri. Jika istri abang karena tidak dikasih uang buat hura-hura itu pergi, biarkan saja dulu. Abang datangi para ulama, kiai, ustadz yang ada di tempat abang, lalu bicarakan. Abang dikasih tahu sama saya, terus untuk berhijab, bertaubat. Ya, karena gini. Itu nanti bimbing lah ya. Suatu saat saya akan ke sana, ke tempat abang ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sok. Hati-hati di jalan. Ya, nanti saya bakal ketemu lagi. Baik. Ya udah. Yang kameranya mati, nanti buntuti dulu dia ya. Sampai ke depan rumahnya. Kalau misalkan benar, nanti kita ke sana. Ya sudah, ayo.